Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya bersama dengan Kiai Haji Munawir. Beliau adalah trah dari Sunan Ampel kalau saya lihat ya, dari berbagai literasinya. Nah, begini Kiai, ini kan rame nih tentang nasab. Nasab itu katanya menentukan nasib. Bahwa nasabnya klan Ba'alawi, ini menurut kajian kitab ya oleh salah satu seorang kiai, ini tidak tersambung nih, bahwa Syekh Ubaidillah atau Abdullah itu tidak tersambung dalam kitab tersebut sebagai putra dari Syekh Ahmad Muhajir ya, Al-Muhajir bin Isa, sehingga ke bawahnya atau ke atasnya terputuslah ke Rasulullah gitu ya. Nah, di satu sisi juga ramai perdebatan. Anda sebagai trah Sunan Derajat ya, dari Sunan Derajat, termasuk juga Wali Songo gituannya. Nah, Wali Songo juga dikatakan oleh sebagian orang bahwa trahnya Wali Songo, keturunannya Wali Songo itu terputus karena semuanya adalah perempuan. Nah, kurang lebih 500 tahun ininya terputus. Nah, Anda kok diam saja ini? Ini bagaimana nih ceritanya? Ya biarin aja lah. Saya nggak mau bicara banyak-banyak karena memang ya kita itu menyembunyikan nasab. Oke, iya. Ya, kita nggak boleh membangga-banggakan. Kita sendiri itu mulai dari saya kan Muhammad Munawir. Ya betul. Bin Muhammad Mawardi. Iya. Bin Muhammad Mudhar. Iya. Bin Muhammad Zaid. Ya. Bin Abdul Karim. Nah, Abdul Karim inilah yang pernah ribut sama Habib Usman. Oh iya, Tapi iya. Oke. Ya, untuk habis di catatan bahwa Habib Usman adalah mufti Batavia ya. Kalau Abdul Karim tidak mau untuk dijadikan mufti yang ada di Surabaya. Tidak mau. Iya. Akhirnya dipenjara beliau. Saya bin Abdul Karim bin Abdul Kohar. Bin Darus bin Kinan itu sudah masyhur di Pantura. Jadi kita tidak boleh membangga-banggakan itu. Paling lucu, saya dulu pada waktu kantor Robitotul Alawin itu ada di Tebet. Saya diajak ke sana. Betul. Saya diinterogasi. Katanya saya ini mengaku Habib gitu. Padahal saya nggak pernah ngaku Habib. Boro-boro ngaku Habib. Gus saja saya nggak berani. Iya. Akhirnya di situ itu dikatakan bahwa saya dimintai silsilah, saya sebutkan semuanya. Kamu ini nggak Habib, saya lucu. Lah siapa yang ngaku Habib? Katain bahwa Sunan Derajat itu Habib. Loh, ini siapa yang ngatain Habib? Sunan Ampel itu adalah Habib. Sunan Ampel itu menyerahkan katanya bahwa data-data anaknya ke Yaman. Ke Yaman itu ke mana? Ke Yaman, ke Robito katanya. Robito itu kan belum ada itu. Robito itu 1900. Kemudian Sunan Ampel itu 1500-an kan? Lah iya, makanya kita itu kan nggak usah membangga-banggakan. Akhirnya saya tekankan bahwa kami tidak pernah mengaku Habib, juga tidak mengatakan Sayyid. Gus juga saya kadang-kadang ada yang manggil Gus, ya silahkan. Iya. Tapi saya lupa itu siapa yang mengajak itu. Saya pokoknya dipanggil ke sana. Saya kemudian bahwa Mbah Sunan Derajat itu kalau dikatakan sebagai Habib, makomnya nggak ada tulisan apa-apa. Oh gitu. Nggak ada. Di makomnya Mbah Sunan Derajat, kita udah biasa masuk situ, itu udah biasa. Nggak ada tulisannya. Nggak ada tulisan Sayyid macam-macam, nggak ada. Nggak ada. Ya. Oke, kalau Sunan Derajat itu ya, Sunan Derajat atau Sunan Ampel, itu masuknya ada yang mengatakan sebagian buku-buku ya, mengatakan bahwa jalurnya adalah ke Ba'alawi gitu ya. Yang sebenarnya ini menurut catatan Anda dan keluarga, ini Sunan Ampel atau Sunan Derajat itu dari mana nih asal muasalnya? Klannya. Jadi begini ya, jadi Mbah Sunan Derajat itu punya anak Sidik, dia itu kemudian daripada terasa ya, Maulana Sidik. Maulana Sidik punya bapak nama Sunan Derajat, Sunan Derajat punya bapak namanya Sunan Ampel, Sunan Ampel namanya Ibrahim. Nah Ibrahim kemudian menikahlah
punya bapak namanya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini yang kemudian dikenal namanya Jumadil Kubro. Oh iya. Ini ada Jumadil Kubro, ini adalah menantunya Sultan Turki, Sultan Muhammad I. Oke, wah subhanallah. Namanya Fatimah. Fatimah ya. Iya, tapi nggak pernah kita ngomong kita keturunannya Sultan Turki. Sultan Turki. Ya, kita. Oh, jadi yang benar gitu dari terah ibu itu ke Kesultanan Turki. Ya, ke Turki. Dari jalur perempuan itu sudah ada ke Turki dan juga ada ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Oke, ya. Ini saya buka lo ya. Tapi hal-hal ini bukan untuk kesombongan. Oke. Jadi seperti buku-buku ini ada beberapa perintah jangan dibaca oleh orang sembarangan. Anak saya saja nggak boleh saya membaca. Oke, ya. Kau kemudian dari jalur Bapak itu kemana itu? Samarkand. Ke Samarkand. Oh, ke Samarkand. Jadi tidak masuk ke Yaman ya jalurnya. Tapi kalau ada yang membuat itu ya biasa saja. Kita nggak protes. Makanya orang nggak bisa membayangkan Majapahit begitu kok Raden Patah mampu untuk berperang dengan kerajaan Majapahit yang dikuasai Girindrawardhana. Iya. Karena di sini banyak cucunya Sultan Otono. Ottoman ya. Ottoman, dinasti Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah di situ ya. Jadi kemudian silsilah itu dari beberapa manuskrip yang ada begini ini banyak sekali buku-buku daripada keluarga Sunan Derajat yang menyatakan bahwa beliau adalah bukan dari Yaman. Tetapi mulai tahun 80-an itu kemudian dicantol-cantolkan kemana, dicangkok-cangkokkan ke Asmat Khan. Kemudian bahkan kemudian tidak diakui. Jadi nggak diakui, kan? Kemudian nggak diakui sampai kemudian virallah Habib Bahar yang menyatakan bahwa cucunya Trah Wali Songo ini dari jalur sudah 500 musnah. Ya saya tertawa. Oh iya. Jadi kita itu nasab nggak terlalu kita bawa-bawa. Oke. Berarti dari jalur pihak Bapak itu ya, itu kemana itu ke atasnya? Ke Uzbekistan kan, Cina, begitu. Jadi kalau kita melihat itu nanti, apalagi sekarang kan udah banyak tes DNA kan. Iya. Apakah saya sudah tes DNA? Nggak usah perlu disebut-sebutkan. Tapi kita sudah memahami bahwa kakek kita memang bukan dari Yaman. Bukan dari Yaman. Kalau andaikan dari Yaman, sejak dulu kita itu sudah membaca ratib. Oh iya. Tetapi betul. Mengapa kalau kemudian Wali Songo itu nggak membaca ratib? Memang bukan dari Yaman. Tapi sekarang ini mulai tahun 2000-an ini orang-orang mengenal ratib. Iya. Kemudian sekarang ini kembali lagi ke wiritannya para wali 9. Kayak seperti saya tadi ini adalah wiritannya Sunan Derajat. Iya, jadi ciri khasnya memang dari Wali Songo adalah torikoh gitu ya. Torikoh. Iya, oke. Kalau di sini disebutkan bahwa Mbah Sunan Derajat itu adalah Naksabandi. Jadi zikir khofi itu yang jadi buku-buku yang seperti ini. Nah, sekali ini saya fotokopi saja supaya nanti nggak ada. Ini ada Sayyidul Ikhtifah Ma'rifah. Ada Syekh Majnun. Hati-hati kalau membaca kitab ini. Bisa ini ya. Kalau nanti gak bisa jadi wali bener-bener bisa gila. Seakan-akan Syekh Majnun. Ente menjadi Syekh atau Majnun? Itu. Jadi Masya Allah kalau kita melihat di fenomena di Indonesia ini membangga-banggakan nasab itu tidak bisa. Iya. Oke. Coba lihat kita. Ada anaknya tukang sate aja hafal Al-Quran, bisa membaca kitab kuning. Di keluarga saya terutama dari Kiai Trahnya Kiai Haji Abdul Karim, jangankan bergerak Habib Sayyid, kita pakai emas aja nggak boleh. Oh gitu ya. Emas itu kan singkatan dari Maulana Sarif. Bahkan Raden pun enggak. Oh jadi disembunyikan itu ya? Enggak boleh. Karena dulu Mbak Abdul Karim ketika ribut sama tidak mau menjadi mufti di Surabaya dan wilayah itu, kemudian Mbak Abdul Karim kan kemudian dipenjara. Di penjara, setelah dipenjara itu dia menyembunyikan silsilahnya, semuanya istrinya yang merupakan cucunya Kanjeng Sepuh, keturunan daripada Mataram, itu gelar Raden dihilangkan. Menantunya semuanya keluarga Raden dihilangkan. Apalagi ngaku saya. Iya.
Jadi Iya, iya. madzhab 4 bukan Habib, bukan bukan Sayyid, bukan keturunan Rasul. Imam Syafi'i bukan, Imam Iya. Ahmad bukan, Imam Hambali bukan, Abu Hanifah. Tapi kita itu bermadzhab kepada salah satu ini. Apa nggak malu? Iya, iya, iya. Ya. Imam Al-Ghazali Iya ya. bukan Sayyid, Hmm. bukan Syarif, tapi keilmuannya bisa menandingi. Betul betul. Menandingi siapa yang nggak kenal kitab Ihya Ulumuddin? Apa nggak malu? Iya iya iya. Iya. Penggagas akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Maturidi, Al-Asy'ari bukan keturunan Rasulullah SAW. Bukan itu terkonfirmasi. Bukan. Jadi yang menjadi kan yang terkonfirmasi sebagai ahli Sayyid atau Syarif kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Iya 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 iya. Itulah. Itu udah masyhur ya. Udah masyhur. Jadi kita itu nggak usah mengadakan nasab. Ini menarik memang tentang nasab habaib, dan sampai sekarang walaupun sudah reda gitu ya, memang ini menjadi sebuah pembelajaran bahwa persoalan nasab habaib memang ada yang mempersoalkan. Begitu ya, Ya. Kiai, gituan ya. Jadi makanya Profesor Sugeng Syihab mengatakan ya beda pandangan di pro dan kontra udah biasa. Apalagi ini adalah sebagai kajian ilmiah. Iya 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 iya. Ayo kalau memang ini baru menghadapi Kiai Madri ya. Iya iya. Baru dari Dzurriyyah Wali Songo 1. Bagaimana kalau Dzurriyyah para kiai-kiai yang sangat besar itu kemudian juga meneliti. Untung saja ini nggak dibasul masail kan. Khawatir nanti kalau dibasul masail walhasil Iya iya iya. kan bahaya. Iya iya. Jadi kita itu seakan-akan dipaksa untuk mempercayai mereka. Dan kemudian Wali Songo adalah benar-benar terputus. Oke, pemirsa, luar biasa ini bincang-bincang santai bersama Kiai Haji Munawir tentang nasab habaib dan terah Wali Songo. Jadi intinya bahwa jika terah Wali Songo menghargai peran-peran habaib adalah karena kesalehannya, Kesalehan dan keilmuannya, ketakwaannya. Begitupun juga gituan ya. Harapan yang sama juga bahwa para habaib pun di masa lalu itu sangat menghormati pada terah-terah Wali Songo atau kiai-kiai, sehingga Kiai-kiai. hidup tentram, aman dan damai. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada